Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Politik. Kalau sebelumnya kita sudah kemarin ya membahas apa itu filsafat politik dan mengapa penting kita untuk memahami konsep-konsep dasar dari filsafat politik. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Dalam video ini nanti saya akan mencoba membahas 3 konsep inti dalam filsafat politik, yaitu negara, kekuasaan, dan keadilan. Ini 3 konsep inti yang akan kita bahas. Nah, kita hari ini khusus akan bicara tentang ketiganya secara garis besar. Kita mulai dari negara ya. Pertanyaan pertamanya kan adalah mengapa negara dibentuk. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah mengapa atau apa yang membuat suatu kekuasaan itu menjadi sah di suatu negara. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menilai apakah satu sistem politik yang berlaku di sebuah negara itu adil atau tidak. Nah, hari ini kita akan bahas pertanyaan itu satu per satu. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama tadi ya. Apa itu negara? Jawaban singkatnya sebenarnya negara merupakan institusi ya. Negara merupakan satu institusi yang besar dan berpengaruh sekali dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak punya negara. Sehingga negara pasti mempengaruhi hidup seseorang. Mengapa? Karena negara ini mengatur segala yang terkait dengan hidup sehari-hari orang. Mulai dari hukum, orang harus melakukan apa atau tidak boleh melakukan apa, ekonomi, orang harus menggunakan mata uang apa, pendidikan, bagaimana anak-anak dan diri orang-orang itu belajar, menuntut ilmu, lalu rasa aman, dan bahkan negara juga mengatur cara setiap orang berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kuat sekali ya negara, bagaimana negara bisa ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat pandangan seorang filsuf yang bernama Thomas Hobbes. Menurut filsuf Thomas Hobbes, negara itu ada atau setidaknya diciptakan sebenarnya untuk menghindari apa yang kemudian Hobbes katakan sebagai kondisi alamiah manusia. Kondisi alamiah maksudnya apa? Keadaan alamiah. Jadi keadaan alamiah itu adalah kondisi bayangkan saja kondisi manusia secara alamiah ketika tidak ada suatu negara atau pemerintah di mana semua orang bebas melakukan apa saja. Yang terjadi secara alamiah kan manusia ini adalah makhluk ya, makhluk yang saling berkompetisi, yang saling menaklukkan. Yang terjadi ketika semua bebas melakukan apa saja akan terjadi tabrakan satu individu dengan individu lain. Peperangan, kekacauan, konflik tidak bisa dihindarkan dalam satu komunitas ketika tidak ada kekuasaan yang mengaturnya. Nah, itulah Thomas Hobbes. Tetapi apakah Thomas Hobbes benar menjawab mengapa negara itu harus ada? Ya, kita kembali ke pandangan yang lain lagi, yaitu John Locke. Nah, kalau John Locke ini menarik. Dia punya pendapat bahwa negara itu menjadi ada bukan untuk mengendalikan manusia agar tidak keotik tadi, tetapi lebih untuk melindungi hak-hak dasar. Hak-hak dasar setiap orang agar tidak terlanggar. Hak-hak itu menempel sejak seseorang itu lahir. Misalnya, hak untuk tetap hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki sesuatu. Jadi, menurut John Locke, negara dibutuhkan, betul, tapi bukan semata untuk menjaga kestabilan agar tidak ada situasi yang keotik. Karena itu kan pandangannya, perspektifnya jadi lebih ke kepentingan bersamanya. Itu Thomas Hobbes. Nah, kalau John Locke enggak. Dia lebih menukik pada kepentingan individunya. Setiap individu dilahirkan dengan haknya. Hak untuk bebas, hak untuk memiliki, hak untuk tetap hidup.
Nah, itu yang dilindungi oleh satu institusi besar ini, agar tidak ada satu orang yang dikorbankan oleh keseluruhan atau kebanyakan orang yang ada di sekitarnya. Nah, pandangan itu saya pikir juga belum cukup. Kita harus melihat ke pandangan yang lain lagi, yaitu Jean-Jacques Rousseau. Kalau menurut Jean-Jacques Rousseau, negara itu ada, bukan hanya ada, negara itu idealnya bahkan adalah negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat atau kehendak umum kalau Jean-Jacques Rousseau mengatakannya. Jadi, negara itu bukan inisiatif orang yang berkuasa untuk melindungi orang-orang yang lemah, seperti yang dalam pikiran John Locke, atau kehendak orang-orang yang punya niatan suci untuk menjaga agar tidak terjadi keotik, seperti mungkin yang dipikirkan Thomas Hobbes. Menurut Jean-Jacques Rousseau, tidak seperti itu. Negara itu kehendak bersama. Kehendak bersama yang disepakati bersama oleh rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa semata. Jadi bukan untuk kepentingan raja kalau sebuah kerajaan, bukan untuk kepentingan pemimpin kalau sebuah masyarakat. Nah, tapi pertanyaannya kemudian ketika kita melihat jawaban mengapa negara harus ada, berarti semua negara pasti melindungi rakyatnya. Atau jangan-jangan ada negara yang lebih mementingkan kepentingan segelintir orang berkuasa atau elit daripada keseluruhan masyarakatnya. Nah, teman-teman, dalam konteks ini kita harus bicara tentang kekuasaan. Karena akhirnya sebuah negara tidak mungkin bergerak, berjalan kalau tidak ada yang berkuasa. Tidak mungkin negara berjalan tanpa kekuasaan. Tapi kemudian pertanyaannya, mari kita lihat apa itu kekuasaan sebenarnya. Kalau mau kita lihat secara sederhana ya, kita definisikan secara sederhana, tidak terlalu mendalam, kekuasaan itu sebenarnya merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tindakan orang lainnya. Jadi saya ulangi, kalau kekuasaan mau kita definisikan secara sederhana, maka kekuasaan itu sebenarnya adalah suatu keterampilan juga, suatu kemampuan. Kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi sebagian besar orang untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak. Nah, untuk lebih, dari mana saya bisa punya definisi itu? Sebenarnya, itu berasal dari Max Weber. Menurut Max Weber, ada 3 jenis kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bisa disebut kekuasaan kalau dia terlegitimasi, atau kalau dia diakui kekuasaannya. Makanya orang atau sekelompok orang tadi bisa mengatur orang lainnya karena dia terlegitimasi, terakui, tervalidasi. Nah, ada 3 legitimasi kekuasaan kalau menurut Max Weber. Pertama, kekuasaan tradisional. Kedua, kekuasaan karismatik. Ketiga, kekuasaan legal rasional. Kita bahas satu-satu ya jenisnya. Kekuasaan tradisional itu kekuasaan di mana pemimpin itu dihormati karena adat dan tradisi. Contohnya, kalau dalam konteks ini, raja dan sultan. Siapapun rajanya, siapapun sultannya, bahkan masih bayi pun, kalau adat dan tradisi mengatakan orang ini keturunan dewa atau keturunan orang hebat, kita semua harus mengikutinya. Jadi nggak dilihat ad hominem, tidak dilihat siapa orangnya, tetapi pengakuan bersama secara tradisional. Ini juga berlaku dalam bidang keagamaan ya. Terkadang yang kita ikuti, yang kita dengarkan, itu bukan karena orang ini pintar atau tidak, tapi orang ini adalah agamawan yang diakui oleh tradisi keagamaan. Nah, ini kekuasaan jenis tradisional. Dan ini biasanya akan melekat pada sistem feodalisme, di mana kekuasaan itu diturunkan, bukan kekuasaan itu dibentuk atau dicapai. Nah, yang kedua,
Yang kedua tadi, jenis apa tadi? Saya katakan, oh, kekuasaan karismatik. Nah, kekuasaan karismatik ini adalah jenis kekuasaan yang melekat pada kepribadian seseorang. Jadi gini, kekuasaan karismatik itu muncul dari kepribadian berkarisma seseorang. Kepribadian yang kuat. Dan ini biasanya muncul di tempat-tempat di mana orang mengidolakan semacam ratu adil. Atau orang yang menarik, orang yang populis, orang yang berwibawa. Nah, orang-orang semacam ini nanti akan bisa memimpin bahkan setingkat revolusi atau perubahan besar. Orang-orang terhipnotis gitu saja ketika dia mungkin berpidato atau memerintah. Di Indonesia ada ya penguasa karismatik seperti Pak Soekarno-Hatta ya. Dia tidak punya pasukan, dia tidak punya apapun, tapi karismanya itu begitu sangat kuat. Ada yang lebih banyak pintar daripada dia di masanya, tetapi dia didengarkan karena karismanya kuat. Jadi tadi pertama kekuasaan tradisional, ini sekarang kekuasaan karismatik. Cuman ini terkadang nanti akan berhenti, termasuk kalau di Jerman Hitler gitu ya, ya nanti berhentinya di otoritarianisme. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legal rasional. Nah, kalau ini kekuasaan yang basisnya pada legal, pada aturan dan hukum. Jadi ini yang jenis ketiga inilah yang dipersyaratkan sebenarnya di dalam demokrasi yang modern. Tetapi apakah ini terjadi di banyak negara? Nyatanya tidak. Karena kekuasaan legal rasional ini biasanya akan harus menyatu dengan yang kedua dan pertama. Biasanya orang kemudian oleh aturan hukum dan oleh secara legal gitu ya terlegitimasi karena dia karismatik ya, karena juga dia adalah keturunan orang yang dihormati sebelumnya dalam adat atau tradisi. Jadi yang ketiga ini yang ideal. Jadi kalau kita mulai dari yang pertama sampai ketiga tadi, ini mulai dari yang tidak ideal sampai yang paling ideal ya. Kekuasaan tradisional, kemudian karismatik, yang ketiga legal rasional. Tapi bagaimana jika kekuasaan itu sendiri disalahgunakan, teman-teman? Nah, Machiavelli, seorang pemikir politik yang kontroversial, dia mengatakan bahwa di dalam politik, mempertahankan kekuasaan itu jauh lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan moral atau sikap-sikap moral yang kaitannya pada kepantasan dan kebaikan. Jadi yang namanya mempertahankan kekuasaan itu jauh lebih penting menurut Machiavelli. Yang kedua ini, sikap moral, sikap baik, sikap normatif, sikap yang etik, itu nanti dulu. Bahkan kalau itu memang menghalangi untuk menjaga kekuasaan, itu dihilangkan. Itu pikiran Machiavelli. Nah, ini kemudian kan menimbulkan pertanyaan ya, teori Machiavelli yang nyata-nyata memang sampai sekarang masih dipegang oleh banyak politisi ya. Kalau begitu pertanyaannya, haruskah pemimpin seperti itu? Atau dibalik, haruskah setiap pemimpin dalam sebuah masyarakat, pemimpin yang berkuasa, itu selalu bertindak etis? Atau boleh demi kekuasaannya dia berbohong? Berbohong demi kebaikan juga kadang-kadang, misalnya demi stabilitas negara, supaya negara tidak terguncang, maka pemimpin harus berbohong bahwa negara dalam kondisi yang baik-baik saja, sampai nanti ketika negara sudah betul-betul stabil, baru dijujurkan. Contohnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan kemudian dua tadi. Apakah pemimpin memang harus etis? Atau apakah pemimpin boleh untuk tidak etis? Nah, tentu saja dalam konteks ini, kalau pertanyaannya seperti itu, maka kita harus bicara tentang keadilan. Apa itu keadilan dalam politik? Teman-teman, setiap negara pasti mengklaim dirinya sebagai negara yang adil. Tidak ada negara yang mengakui bahwa dirinya adalah negara yang tidak adil. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau dalam konteks filsafat politik, apa itu keadilan? Baik, Plato
dalam bukunya yang berjudul The Republic atau Republik itu berpendapat bahwa keadilan itu ada atau menjadi sebuah kondisi ketika setiap individu di dalam kondisi itu atau kelompok di dalam kelompok-kelompok di dalam kondisi itu melakukan peran mereka sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalnya, kan menurut Plato ya, seorang pedagang ya melakukan kapasitasnya sebagai pedagang. Jangan coba-coba pedagang itu menjadi tentara. Atau jangan coba-coba pedagang itu menjadi pemimpin. Lalu kelas tentara misalnya. Kelas tentara jangan coba-coba berdagang. Karena kapasitasnya itu untuk berperang tuh. Tapi juga jangan coba-coba memimpin. Lalu pemimpin sendiri. Yang menurut Plato, di barisan pemimpin ini haruslah para filsuf ya, yang bijaksana. Karena kapasitas dia lebih memungkinkan dia untuk mengatur masyarakat. Nah, seorang filsuf tidak mungkin ikut menjadi tentara. Karena dalam medan perang kita nggak butuh kebijaksanaan. Seorang pemimpin yang filsuf ini juga nggak mungkin berdagang. Karena seorang filsuf yang memikirkan kebijaksanaan, bagaimana mungkin dia mencari keuntungan dari sesamanya. Jadi semua posisi, mulai dari posisi, Plato membayangkan sebuah negara yang ideal itu terbagi dari 3 masyarakat ya. Masyarakat yang melambangkan kepala, filsuf, pemimpin, tumos, jiwa, kebanggaan, ini tentara, pemimpinnya ini filsuf, tentara, kemudian yang perut ke bawah, epitumea, itu adalah pedagang, kemudian pengrajin, orang-orang yang bekerja dalam bidang craft gitu ya. Nah, itu masing-masing harus menjalankan posisinya. Kepala nggak bisa jadi perut, perut tidak bisa jadi jiwa, jiwa tidak jiwa kebanggaan ini tidak bisa menjadi kepala dan sebagainya itu. Nah, itu Plato. Lalu bagaimana dengan Aristoteles? Murid Plato. Nah, Aristoteles melihat keadilan dengan cara yang berbeda. Dia tidak melihatnya dalam konteks pengaturan masyarakat, tapi lebih dalam konteks bagaimana setiap orang mendapatkan apa yang sesuai dengan hak dia. Jadi, adil itu bukan memberikan uang saku yang jumlahnya sama besarnya antara seorang kakak yang sudah SMA dan adiknya yang masih SD. Kalau kakaknya dapat uang saku 50.000, adiknya SD juga 50.000, itu bukan keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan itu kan kalau sesuai dengan haknya. Kalau udah makin besar ya uang saku 50.000 untuk anak SMA oke, tapi kalau untuk anak SD ya 5.000 atau 10.000. Nah, seperti itu. Tapi kan pertanyaannya, siapa lalu yang menentukan hak-hak itu? Bahwa orang ini punya hak segini lalu diberikannya sesuai haknya. Itu pertanyaan untuk Aristoteles ya. Nah, kemudian di era modern muncul juga seorang pemikir bernama John Rawls yang dia punya konsep keadilan yang unik ya. Dia mengembangkan konsep keadilan sebagai keadilan sosial. Maksudnya gimana? Jadi gini, dia menganggap bahwa keadilan itu terjadi ketika ada kebijakan yang adil, yang memberikan kesetaraan bagi setiap orang. Jadi kebijakan yang adil itu kan adalah yang paling menguntungkan kelompok yang paling lemah, kalau menurut John Rawls. Sedangkan kelompok yang kuat itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi menjadi prioritas dalam sebuah keadilan. Nah, itu kesetaraan dalam pikiran John Rawls. Jadi ketika pihak yang lemah itu diuntungkan, meskipun hukumnya terasa tidak adil, bagi Rawls ya itu adil gitu. Jadi tetap konsep Rawls itu yang memikirkan adalah keadilan bagi yang lemah. Nah, sebaliknya ada juga seorang pemikir bernama Robert Nozick ya. Robert Nozick ini tidak terlalu setuju nih, bukan tidak terlalu lagi, dia sangat tidak setuju dengan Rawls. Dia mengatakan bahwa keadilan itu bukan masalah siapa yang lemah dan siapa yang kuat, karena untuk memikirkan yang lemah yang seperti apa, yang kuat seperti apa juga ini bias ya. Maka bagi Robert Nozick yang penting adalah soal hak individu dan kebebasan.
itu persoalan keadilan. Jadi keadilan itu persoalan hak individu, bukan soal bagaimana mendistribusikan kekayaan. Jadi ketika pemerintah misalnya ini menetapkan pajak yang tinggi untuk membantu yang miskin, seperti ini kan konsepnya Rawls sebenarnya. Kalau menurut Nozick, apakah hal seperti itu menjadi tindakan yang adil atau justru merampas hak individu dari si kaya? Karena si kaya ini kan juga warga yang harus diperdulikan, jangan dia kemudian dipinggirkan demi yang lemah juga. Nah, antara John Rawls dan Robert Nozick ini masih menjadi perdebatan karena pengikutnya masing-masing juga cukup kuat. Nah, teman-teman, itulah gambaran singkat tentang negara, kekuasaan, dan keadilan sebagai pilar utama dalam filsafat politik. Karena tanpa negara, ya kita akan hidup dalam suasana yang keotik, yang kacau. Tapi juga yang kedua, kalaupun negara ada tetapi tidak ada kekuasaan, maka negara itu sendiri tidak akan berfungsi. Kita bisa melihat ketika seorang bupati bisa diturunkan oleh kehendak rakyat yang sangat keotik, ya negara tidak berfungsi akhirnya dalam situasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, negara yang tidak melakukan negara tanpa keadilan, maka negara itu ya singkat, negara penindas. Negara justru bisa menjadi alat penindasan. Nah, saya pikir cukup untuk sekian teman-teman. Nanti di video selanjutnya besok kita akan membahas salah satu pemikiran terbesar dalam filsafat politik. Kita mulai dari Plato dan bagaimana konsep republik yang ideal, yang sempurna menurut dia. Apakah memang benar sebuah negara yang baik, yang ideal itu harus dipimpin oleh para filsuf? Terima kasih, tetap berpikir kritis.